STA TV, media syiar Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ayuhal ikhwatal kiram, sidang pendengar radio Syiar Tauhid Aceh, semoga Allah Subhanahu wa taala gerahmati kedua mandum. Alhamdulillah, saya bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia dan rahmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah di malam yang berbahagianya Allah Azza wa Jalla mendenggebi kepada kita kesehatan dan mendenggebi kepada kita kesempatan, sehingga kita bersualam di dalam acara interaktif kita guna ada bahas hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. InsyaAllah ta'ala di malam yang berbahagianya akan disebutkan sebuah hadis, dan insyaAllah ta'ala akan disebutkan padik-padik buah faedah dari hadis yang akan dia baca. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Hadis yang datang dari Sabit Ibn Dhahak. Beliaunya adalah seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari kalangan Ansar. Beliau wafat pada tahun 64 Hijriah. Dan kalau dia jelaskan bahawa saji sering dia dengar Ansar, sering dia dengar Muhajirin. Muhajirin adalah orang yang berhijrah bersama dengan Nabi SAW ke Madinah, orang yang berangkat dari Mekah kemudian berhijrah ke Madinah. Adapun Ansar lah orang-orang yang membela dan melindungi Rasulullah SAW di bawah batayan di Madinah. Jadi sahabat yang mulia Sabit bin Dhahak adalah salah satu sahabat Nabi SAW yang berasal dari Ansar. Beliau disebutkan, nadara rajulun an yanhar ibilan bibuana. Jadi nazar orang bernazar di bawah batayan untuk disembelih unta di Buana, itu sebuah tempat yang miano di Saudi Arabia, dan tempatnya ma'ruf tempat Buana. Ini nazar ulun di bawah batayan bernazar untuk disembelih ibil di tempatnya. Fasa'alan Nabi SAW. Kemudian gedayang bak Rasulullah SAW tentang hukumnya. Maka Nabi SAW ni buat dia kepada hal kana fiha wasanun min awsanil jahiliyah yu'bad, pukeh di buanah yang dari sesembahan yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang jamun kaum musyrikin diibadah kepadanya. Jadi Nabi SAW kata yang puinan yang diibadahi oleh kaum musyrikin jamun pukeh patung ataukah bakai ataukah yang sejenis. Maka kan dari para sahabat, la hana ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW kedayang alam, fahal kana fiha aidun min a'yadihim, pukeh pada tempatnya dilakukan daripada hari-hari Id dari orang-orang musyrik. Jadi Idnya adalah sesuatu yang berulang-ulang, yang sering diulang-ulang, dan Idnya bagaimana disebutkan oleh para ulama, dia Id zamaniyah dan dia Id makaniyah. Id zamaniyah iaitu sesuatu yang terus diulang-ulang di bawah uraian.
kaum muslimin merayakan hari Idul Adha dan Idul Fitri. Adapun Id Makaniyah iaitu sebuah tempat yang dikunjungi ba'urah tertentu atau yang semisalnya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya pu kehinan daripada perayaan uru musyrik, maka kekal para sahabat la hana ya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Nabi alaihi salatu wasallam gebegah aufi binadrik, tunaikan daripada nazar rohnya. Fa innahu la wafa li nadrin fi ma'siyatillah, karena sungguhnya hanapi anu tunaikan apabila nazar bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi apabila nazar yang di dalam terdapat maksiat kepada Allah Azza wa Jalla, maka hanjit bagi dia untuk tak tunaikan. Wala fima la yamliku ibnu Adam, dan pada perkara yang hana dimiliki le siro anu Adam, le siro manusia. Tapi dalam hadis yang kali dia baca saya, dia dah cok ini pada boh faedah yang dia cok adalah keutamaan urung yang bertanya kepada urung yang paham, bertanya kepada urung yang mufhum tentang agama. Jadi sahabatnya gejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi alaihi salatu wasallam adalah urung yang sangat-sangat mufhum terhadap Islam. Jadi siro hamba Allah Azza wa Jal ketika ada masalah-masalah, maka hendaknya mereka bertanya kepada urung yang mufhum. Baik dia tanya kepada urung yang hana mufhum, ya dah. Ada yang baru hana mufhum, yang memang tanya berdama memang lah. Namun ketika siro hamba Allah Azza wa Jal bertanya kepada urung yang paham tentang permasalahan agama, niscaya jalan keluar demi jalan keluar yang akan diberikan. Sehingga Allah Azza wa Jalla perintahkan kepada dia dalam Al-Quranul Karim, was'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada ahli zikir, urung yang mufhum, jika urung hana mufhum. Jadi yang adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sahabat yang mulia, ibadatan memiliki dari sebuah nazar, iaitu untuk menyembelih di sebuah tempat sehingga gejak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadatan gebi kepada urusan solusi, kepada urusan jalan yang betul oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian yang faedah selanjutnya yang kita cocok dari hadis yang kali kita baca saya adalah sidro mufti yang hendaknya ketika ditanya kepada yang sebuah permasalahan, hendaknya bagaimana untuk gerinci, untuk tanya lekiban hakikat dari perkaranya. Dan yang dilakukan oleh Nabi alaihi salatu wasallam ketika urungnya kejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gepegah tentang nazar yang di buana. Maka Nabi alaihi salatu wasallam bertanya ni bawatian kehinan na sesuatu yang diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala, yang jamun yang dijadikan sebagai tempat ibadah orang musyrik diibadahinan, dipalingkan ibadah kepada patung atau yang semisal ni, kehinan adalah tempat ibadah orang musyrik jamun. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertanya dalam kehinan perayaan hari orang musyrik ini. Jadi para ulama sebutkan, dari Syekh Salih Al-Fauzan hafizahullah taala, beliau menyebutkan istifsalul mufti minal mustafti qabla al-fatwa. Ini sidro mufti yang hendaknya kita yang lihat secara rinci sebuah permasalahan dari urung
yang jak lagi fatwa segolom yang fatwa jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kutayang lai ni ba urungan. Jadi benulah ketika siro hamba Allah azza wa jalla memiliki sebuah permasalahan kemudian dia tayang de ba siro urung yang hukum dah agama maka segolom memutuskan maka ketayang lai secara rinci disebutkan le tentang kiban keadaan ji kiban meno dan kiban dan semisal ji. Jadi ialah perkara yang dianjurkan. Jadi terkadang ya tayang gabu-gabu ada gesa-gesa diurung tayang lagi yo yang ada jawab lagi lain. Namun ketika sira urung ge cermati pertanyaan kemudian betul-betul ge pahami dan ge tayang lah mbak urung yang dah hakikat daripada permasalahan ni maka niscaya orangnya akan mudah untuk berfatwa dan tepat sasaran. Jadi permasalahan lain yang rupa disebut oleh Syekh Usman Khamis hafizahullah ta'ala salah satu ulama besar yang berasal dari Kuwait. Jadi cerita lagi tentang Syekh adalah Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Di beliau adalah salah satu murid senior dari Syekh Utsaimin rahimahullah, salah satu ulama besar yang kawafud sekitar 20 tahun ikut. Beliau berasal dari Saudi Arabia. Jadi ni bak sabuh ketika tu sira urang ba Syekh Salih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kemudian ditayang bagian, ya Syekh, bukuh lun harus menyambung hubunganlah dengan khalun. Jadi khalu nyan munyo dalam bahasa Arab ikan paman, khali paman lun, khalun jadian paman. Jadi kita yang le urangnya bak Syekh wai Syekh bukuh lun harus lun menyambung satu rahmi dengan khalun, itu dalam bahasa yang terkenal itu paman. Namun di sebagian tempat di Saudi Arabia anggapan ataukah penyebutan bahwasanya pak aurinang yang dikeun khalun sil. Jadi makna khalun yang dalam bahasa Arab yang masyhur bu adalah paman. Namun terkadang di sebagian tempat di Saudi Arabia yang dipahami bu nyan mertua bapa aurinang. Kaedah yang Syekh kibana pu payah lu sambung hubungan kekerabatan atau misalnya pu wajib bagi lun. Maka Syekh Utsaimin rahimahullah taala ni bawa dia yang gedayang ni ba urunyan. Dia yang ron maksud pu ke mertua ron ataukah pu ke paman ron nyaman. Maka paman dari pihak ibu, khalun dari pihak ibu, amun dari pihak bapa. Paman sih artian di. Maka gejauh leurnya kon wahai Syekh. Yang ingin lu masukkan adalah mertua lun bapa, mertua lun kiban. Maka kele Syekh Utsaimin rahimahullah taala huwa sihru yang lah mertua ron, jadi kan paman ron. Jadi menyanakan mertua lun lah, baik nekan daripada khalun menu. Dan Syekh rahimahullah taala sebutkan bahwasanya hana wajib. Adapun punya paman yang wajib. Ya banyak ingin menjelaskan li Syekh Usman Khamis ni bawadian ketika beliau menyebutkan tentang hadis yang kali yang sebutkan saya. Jadi butuh seorang pemfatwa orang yang lagi daripada permasalahan untuk berinci dari sebuah permasalahan sehingga baik gabu-gabu ketika gebi sebuah keputusan atau gebi sebuah dari fatwa. Baik, kemudian faedah selanjutnya yang jid dan cocok dari hadis yang kali yang sebutkan sanyo adalah tentang larangan sidra urang
untuk menyembelih kepada Allah di tempat orang-orang musyrik menyembelih. Ya, ban. Jadi Syekh Muhammad Najdi rahimahullah disebutkan tentang bab la yuzbah lillah bimakan yuzbah fihi li ghairillah. Hanjut bagi dia untuk menyembelih kepada Allah di tempat yang di mana adalah tempat disembelih jamun mesti ataukah pada tempatnya orang yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi hanjut. Jadinya adalah perkara yang sangat penting yang harus yang ada. Jadi orang meskipun yang disembelih kepada Allah, namun ketika disembelih di tempat yang kaum musyrikin disembelih, maka yang hanjut. Sebutkan oleh para ulama pujuk hanjut. Yang pertama, adalah tasyabbuh, menyerupai dari orang-orang musyrik. Orang musyrik mesti inan disembelih. Kemudian untuk dengan kaum muslim disembelih dalam tempat nan. Ya, ban. Tasyabbuh dengan orang yang. Kemudian yang kedua, akan membuat manusia salah faham. Jadi mesti nak sampai tempat yang tempatnya memang daripada orang-orang musyrik, orang yang menyembah kepada selain Allah Azza wa Jalla, yang menyembelih di tempatnya. Kemudian mesti di kaum muslimin kejap mesti berlibur lah kata dia. Kejap kambing lah boh. Gesi daripada tempatnya. Padahal kan dia jual gesi pun. Jual gesi untuk meramin, untuk baju-baju dan semisalnya. Namun manusia salah faham. Jut kau ino sembelih lagi rupa. Pukul pegat sama aku lagi pegat lewat dia dan semisal. Jadi membuat manusia salah faham. Dengan cara yang kali dia sebutkan saya. Dia orang musyrik dia menyembelih, dia kaum muslimin dia menyembelih tempatnya. Maka membuat manusia salah faham. Kemudian yang ketiga, menguatkan argumen orang kafir. Yang menyembelih pada tempat kamu sih. Jadi membuat orang semakin kuat, semakin hebat disangkaroi. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gedayang bak sahabatnya ni bawa dia. Ke bak tempatnya dari sesuatu yang diibadahi kepada selain Allah Azza wa Jalla yang dipubut oleh kaum musyrikin nan, ataukah nan pukuh nak dijadikan sebagai perayaan-perayaan orang musyrik. Kedai oleh Nabi apabila maka Nabi alaihi salatu wasallam gebi. Namun karena jauh daripada sahabat hana ya Rasulullah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam perintahkan untuk tunaikan nazar ni bak wadian. Ini adalah perkara yang sangat-sangat penting. Jadi hanjut orang untuk menyembelih di tempat yang di mana orang musyrik disembelih di tempat nan. Karena apa je? Karena sebagaimana dia sebutkan. Tasyabbuh terhadap berian, kemudian membuat manusia salah sangka, ini akan menguatkan daripada argumen-argumen orang musyrik. Baik. Kemudian faedah selanjutnya yang jud dan cocok dalam hadis yang kali dia sebutkan saya adalah tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga memang dengan betul-betul pintu yang menghantarkan kepada kesyirikan. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memang getuk habis pintu-pintu yang akan menuju dari kesyirikan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanggebi menyembelih di tempat yang orang musyrik menyembelih nan, ini adalah untuk menutup daripada pintu-pintu kesyirikan. Mungkin mengpuluh tahun matang tanya orang matang sadar bahawa saji yang disembelih kepada Allah. Namun pada orang musyrik, kemudian ketika dia meninggal ataukah ketika mesti 100 tahun selanjutnya, maka syaitan yang jangan nak dipu awak dia.
dipegahlah mesti ataukah dibisikkanlah bahawa nyai mai sembelih kepada jin ruka kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam getuk daripada pintunya rapat-rapat. Dan pintu kesyirikannya adalah pintu yang sangat-sangat bahaya. Sehingga Nabi betul-betul getuk serapat-rapat ji. Jadi boleh dia ada pemandum bahwasanya saddul lidzari'ah, menutup daripada pintu-pintu yang mengantarkan kepada kejelekan. Ini adalah kaedah yang sangat rayu di dalam Islam. Banyaklah kaedah yang sangat rayu dalam Islam. Jadi mesti zina sama perkara haram. Contoh ke zina. Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam Al-Quran Al-Karim, wala taqrabu zina, janganlah mendekati daripada zina. Jadi apa yang mengantarkan kepada perzinaan? Apakah berdua-duaan itu? Ataukah apakah mat-mat dan yang semisal ji? Ini adalah pintu yang menuju dari perzinaan, sehingga Nabi SAW getuk mendung. Sehingga Allah Azza wa Jalla berkata, wala taqrabu zina, janganlah kalian mendekati zina. Jadi apa yang mengantarkan kepada perzinaan, maka yang lanjut hukum yang terlarang. Menansid bab lain. Dalam Islam, kaum muslimin sama muslim yang bersaudara. Orang beriman sama dengan orang iman bersaudara. Allah Azza wa Jalla berfirman, innamal mu'minun ikhwah, sungguhnya kaum mukminin yang bersaudara. Jadi pupu yang mengantarkan kepada perpecahan kaum muslimin, pupu mana yang mendatangkan hal-hal yang membuat kaum muslimin saling bermusuhan, yang dilarang. Contoh bu, dilarang gibah, contoh dilarang menjelek-jelekkan kaum muslimin, contoh dilarang pun mencari aib kaum muslimin yang semisalnya. Ini adalah perkara yang dilarang pun karena akan membuat pecah kaum muslimin. Karena akan membuat apa? Karena membuat karu kaum muslimin dan yang semisalnya. Jadi menutup daripada pintu yang menuju kepada kesyirikan ataukah hal-hal yang nagat, yang ketutup oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, Nabi gelarang untuk menyembelih di tempat yang di mana kaum musyrikin menyembelih. Dan Nabi SAW gelarang untuk menyembelih tempat yang dijadikan sebagai tempat perayaan orang musyrik. Tujuannya ibu, tujuannya adalah untuk getuk daripada pintu-pintu menuju kesyirikan. Subhanallah. Kiban dagalan penjagaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap kemurnian dari agama Islam. Baik. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah. Kemudian tentang permasalahan selanjutnya, bagaimana kali dia sebutkan bahawa saja dah sembelih kepada Allah di tempat di mana kaum musyrikin menyembelihnya hanjut, maka perlahan ada pemandum lebih hanjutlah ketika sirah hamba Allah Azza wa Jalla menyembelih daripada hewan di tempat ataukah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Makanya tentu lebih terlarang loh. Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan la'nallah man dzabaha li ghairillah. Allah Azza wa Jalla gelaknat orang-orang yang menyembelih hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu ada pemandum bahawa saji menyembelih hewan yang ada dua buah. Yang pertama adalah menyembelih dalam rangka ibadah. Namun dalam rangka dalam rangka untuk kepajuh si ataukah untuk dia bi makanan tamu ataukah yang semisal. Jadi tujuan ji pun memang kan dalam ibadah ketika ke sembelih tadi
kan dalam rangka ibadah nyanyi pun. Namun ada tujuan lain, tujuan nyanyi pun masa paju sidai semisalnya. Maka lagi keadaan para ulama sebutkan nah pada boh. Yang pun apabila yang sembelih yang sebutkan bismillah, maka nyanyi je paju. Hala. Dan yang kedua, bila sembelih yang sebutkan nama Allah dua ataukah mesti hana disebutkan, maka yang hajik paju. Yang bagi bila yang gelap ketika disembelih disebutkan nama selain Allah Azza wa Jalla, maka yang hajit yang menuju kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, nah ini menyembelih yang merupakan dalam rangka ibadah. Ketika kaum muslimin misalnya berkurban, yang tujuannya pun bukan berjozi. Tujuannya adalah untuk beribadah kepada Allah Azza wa Jalla dengan menyembelih lembu atau menyembelih dari sapi atau menyembelih daripada unta atau yang misalnya. Jadi ketika menyembelih hewan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Karenanya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mencuna urang disembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ke jin, ke syaitan, ke misalnya, maka sungguh orang tersebut terjatuh dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullah, tentang permasalahan-permasalahan hal-hal yang berbau kesyirikan, perkara yang mengantarkan seorang kepada hal-hal yang dimurkai oleh Allah Azza wa Jalla, hendaknya seorang muslim untuk betul-betul mufhum. Karena ketika yang mufhum tentang permasalahan, niscaya urian akan mudah untuk puji uhro. Namun jika hanya mufhum dalam permasalahan tauhid, hanya mufhum dalam permasalahan syirik, maka ditakulkan bahawa saci urian akan terjerumus dalamnya dalam keadaan hanya gedepu bahawa saci yang peganya adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwatal kiram rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Mungkin di malam yang berbahagianya nyamedang yang dah sampaikan lapun tentang permasalahan nazar. Kalian dua rasa menyuna kesempatan karena panjang betul tentang permasalahan nazar, pengertian nazar, pembagian nazar, kafarah daripada nazar dan semisal ji. Karenanya pembahasan agak panjang betul, mungkin bahas li gure-gure yang lain, ataukah mungkin pembahasan terkhusus tentang permasalahannya. Namun sebagaimana dia sebutkan inti daripada hadis dan faedah-faedah secara garis umum, dia sebutkan itu meskipun daripada ibu yang hanya lengkap, namun insyaallah taala mungkin daripada kesempatan-kesempatan lain yang akan tanya kupas lom lebih rinci. Ayo oleh khotal kiram rahimani wa rahimakumullah, mungkin ini mentang jalan dua sampaikan di malam yang berbahagianya. Wedang guru lan dua lagi subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.